Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu keterangan dari Nasdem, yaitu dari Wakil Ketua Umum, Waketumnya, yaitu Ahmad Ali, tentang kritik terhadap begitu cepatnya mendeklarasikan dukungan kepada Anies ya. Beliau mengatakan meski difitnah dia tidak pernah memaki. Nah, itu adalah keuntungan ataupun sosok dari Anies yang digambarkan oleh Ahmad Ali ya. Bagaimana selengkapnya sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta. Partai Nasdem sering mendapat kritikan karena dinilai begitu cepat mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali lantas berbicara soal dukungan partainya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurutnya cepatnya keputusan Nasdem mendukung Anies agar masyarakat dapat mengenal capresnya dengan baik. Hal itu dilakukan dengan Partai Nasdem dengan tujuan agar masyarakat, kader, relawan Partai Nasdem tidak buta dengan calonnya kelak, ujarnya dikutip Sabtu 10 Desember. Ahmad Ali juga menyebut Anies Baswedan merupakan salah satu pemimpin yang dulunya selalu difitnah kesana kemari. Akan tetapi, kata dia, Anies tidak pernah mengeluarkan kata-kata makian, melainkan membalasnya dengan terpilih menjadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Di zaman kepemimpinan Anies Baswedan, toleransi beragama sangat diutamakan dan itu menjadi salah satu alasan Partai Nasdem menunjuknya sebagai presiden, dan insya Allah Anies Baswedan bisa menjaga kesatuan dan perbedaan yang ada di seluruh rakyat Indonesia, sebut Ali. Tentunya untuk melahirkan keadilan di Indonesia tidak hanya lahir dari Partai Nasdem, melainkan dari seluruh masyarakat, kader, dan para relawan lanjutnya. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader atau relawan tidak menjelek-jelekan calon lain dalam menggelar kampanye. Kita berharap bisa melewati pemilu 2024 dengan aman dan damai, karena tidak baik juga ketika kita menang akan tetapi negara ini terpecah belah, imbunya pada rapat akbar Partai Nasdem Sulsel. Bersama rombongan, Anies Baswedan terlihat bersama di keramaian rapat akbar dan silaturahmi terkait calon presiden 2024-2029 yang bertempat di Triple C Kota Makassar Sabtu 10 Desember 2022. Setelah disambut dengan antusias oleh para kader dan relawan Nasdem, Anies tampak duduk bersama tokoh-tokoh Nasdem Sulsel. Ya, itu ya sobat sekalian, bagaimana sosok Anies yang digambarkan oleh Nasdem, yaitu dari Waketumnya Ahmad Ali yang menjawab kritik ya dari luar, dari Koalisi Perubahan tentu saja, tentang cepatnya untuk memutuskan deklarasi memilih Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Jadi kalau kita melihat makin kesini, tentu saja efek atau Anies efek yang dirasa oleh para simpatisan ya, kemudian kader itu sangat terasa. Itu juga terlihat pada saat Anies Baswedan mengadakan safari dari barat ke timur, yang terakhir saat ini di Makassar, entah ke depannya mau kemana, tapi itu dalam rangkaian untuk mengenalkan dan mendekatkan kepada para simpatisan dan kader dan juga para relawan Anies. Dan tentu saja kalau kita melihat antusiasme warga ya yang begitu sangat antusias menyambut Anies dalam safari politiknya, ini menandakan hal yang baik, karena Anies bisa diterima dari Aceh, diterima, kemudian dari Jawa Sulawesi diterima, Papua diterima, dan mayoritas mereka menyerukan ya dan benar-benar ya mendorong untuk sosok Anies yang dipersepsikan sebagai sosok perubahan ini bisa nantinya akan bisa mewujudkan keinginan dari para simpatisan dan kader.
Nah, memang apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali ya, sekarang menuai panen gitu ya. Mengingat sudah diterimanya Anies di sana sini, ini adalah blessing in disguise dari setelah selesainya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta yang dijabat oleh Anies Baswedan, yang semula banyak pihak melihat Anies bakal jadi gembel dalam tanda kutip ya, bakal jadi gembel dan tidak akan menjadi apa-apa. Tapi justru ketika itu selesai, justru memberikan ruang yang leluasa bagi Anies untuk melakukan gerak dan safari politik untuk memperkenalkan dirinya dan lebih mempunyai banyak waktu melebihi dari calon lain yang kadang-kadang juga menjadi capres pada 2024. Nah, kita ketahui ya, capres yang sokol ya, yang akan nanti maju ya seputar 3 orang saja yang saat ini di setiap survei masih moncer ya. Di antaranya adalah Ganjar, kemudian juga Prabowo, dan apakah ada kemungkinan yang lain ya, saat ini belum nampak ya. Meskipun kalaupun nampak nilai ataupun survei yang ada itu kurang lebih tidak begitu moncer, hanya menduduki saf kedua ya, atau pantas dijadikan cawapres. Dan benar-benar ketika Anies itu selesai masa jabatan Gubernur DKI Jakarta tahap 1 ya, benar-benar keputusan yang tepat segera mendeklarasikan Anies, karena dengan begitu Anies mempunyai waktu lebih banyak ya untuk mendekatkan dengan rakyat ya, simpatisan, dan juga sedikit demi sedikit memperkenalkan dan menaikkan elektabilitas keduanya, yaitu Partai Nasdem itu sendiri dan tentu saja Anies ya. Dan ini tidak diharapkan ya, hal-hal yang not expectable ya, nggak pernah diduga-duga oleh lawan ataupun lawan politik dalam tanda kutip yang sifatnya positif, Anies efek ini akan menjadi besar ya. Nah, semula ketika deklarasi Anies oleh Partai Nasdem kita katakan itu hal biasa saja, tapi ketika Anies sudah melakukan safari politik ke daerah-daerah dan diterima oleh publik dengan antusias, maka itu terlihat Anies bisa menyatu, kemudian bisa merangkul semua elemen ya, kemudian juga dapat menyampaikan ide, gagasan, dan juga motivasi kepada simpatisan Nasdem dan juga rakyat pada umumnya. Nah, ini hal positifnya lagi ya, kita ketahui bahwasanya Anies itu adalah sosok yang kalem ya, tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya, berbeda dengan para lawan politiknya yang sering melakukan yang namanya black campaign ya, yang itu terus-menerus dipelihara oleh kekuasaan dan tidak pernah diproses ya. Bayangkan kalau black campaign itu dilakukan oleh luar istana, maka itu akan gampang sekali diproses dan dilakukan kriminalisasi. Tapi Anies tidak ya. Dari sekian black campaign yang terus-menerus digaungkan ya, yang paling fenomenal tentu saja isu tentang politik identitas yang stigmatisasi itu seakan sebagai suatu istilah yang buruk dan disematkan kepada Anies dan dicap sebagai bapak politik identitas. Nah, ini problem. Tapi baiknya ya, memang diam itu emas ya. Itu yang dilakukan oleh Anies ya, ketika selalu difitnah kesana kemari ya, termasuk untuk politik identitas. Reaksi dari Anies adalah diam, kemudian lebih fokus kepada pencerdasan kepada umat, pencerahan kepada para relawan, simpatisan, dan kader, dan lebih fokus untuk menyampaikan ide, gagasan daripada menanggapi ya fitnah sana sini. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya suatu hal yang buruk itu, yang tidak baik ya nggak usah ditanggapin,
toh nanti ditanggapin itu malah akan menjadi lebih besar lagi. Dan saat ini ya banyak sekali ketika melakukan safari politik di daerah-daerah, termasuk juga sosok Anies yang mampu memberikan persepsi dapat merangkul semua elemen, semua umat beragama. Dan ini yang juga disampaikan oleh Partai Nasdem, bahwasanya di zaman kepemimpinan Anies Baswedan itu toleransi beragama sangat diutamakan. Jadi memang banyak sekali ya track record atau rekam jejak ketika menjadi gubernur yang dilihat oleh Nasdem dan dijadikan sebagai dasar untuk benar-benar menjadikan track record dari Anies Baswedan itu sebagai prestasi yang kemudian mengangkatnya menjadi calon ya dari yang dideklarasikan oleh Nasdem. Dan memang apa yang dilakukan oleh Anies ya hal-hal yang positif ya, dari segi isu yang terus digaungkan tentang isu politik identitas itu tidak perlu ditanggapi. Kemudian hal-hal nilai positif lain yang juga disampaikan kepada para relawan dan juga para kader ya dan simpatisan adalah menanamkan nilai-nilai positif ya. Misalnya apa ya, misalnya dalam kampanye ya kita tidak boleh menjelek-jelekan ya calon lain. Nah ini positif ya, karena ketika kita menjelekkan ya, pertama ya kita tidak bisa melakukan pencerahan kepada rakyat ya, kemudian juga justru akan menjadikan kita itu lebih tidak baik lagi atau lebih buruk lagi dari apa yang kita sampaikan. Dan terus apa yang disampaikan oleh Anies yang dilakukan di daerah-daerah adalah melakukan pendekatan kepada rakyat, dan itu memang efek dari presidential threshold ya 20% yang harus dipenuhi, yaitu 20% partai harus mempunyai syarat ya 115 kursi di DPR baru bisa mencalonkan ya. Kalau ini tidak ada, kemungkinan ya nggak perlulah sana sini merangkul koalisi dan lain sebagainya. Tetapi yang disampaikan oleh Anies positif ya, tidak dalam hal kampanye tidak boleh menjelek-jelekan. Kemudian hal-hal yang sering dijadikan alat untuk memukul lawan politik adalah berita bohong ya. Anies juga sampaikan ya di Aceh bahwasanya jangan sampai menyampaikan ya ide gagasan sifat bohong atau berita bohong, karena pertama itu tidak mencerdaskan ya, kedua itu tidak akan mendapatkan simpati yang baik dari masyarakat. Jadi hal-hal positif ini yang jarang diketemukan oleh lawan politik Anies, yang seakan kalau tidak melakukan black campaign ya, melakukan cacian, emosi dan lain sebagainya, yang tentu saja itu yang terus disampaikan ya. Jadi di satu sisi kita lihat hal positif Anies yang memberikan edukasi publik, di sisi lain ya di satu sisi Anies menyampaikan argumen ya, argumentasi ya, kemudian di sisi lain ya lawan politik di satu sisi Anies menyampaikan argumen, di sisi lain ya lawan politik menyampaikan sentimen. Di satu sisi Anies menciptakan narasi, di sisi yang lain lawan politiknya terus menyerukan emosi ya, jadi nggak nyambung. Makanya masyarakat sekarang lebih cerdas, lebih pandai untuk siapa yang lebih dipilih untuk saat ini yang diperlukan oleh umat, yaitu pencerahan. Dan sosok Anies sekarang efeknya lebih besar lagi ya, dari setelah deklarasi kemudian safari bisa diterima sana sini, kemudian juga di Makassar ada juga hal fenomenal, yaitu relawan Anies yang sampai rela ya berpartisipasi dalam
branding mobil ya, sekitar 500 mobil, dan itu pastilah ya jumlahnya sangat mahal ya, tetapi itu konon ya adalah partisipasi ya, bukan mobilisasi. Kalau partisipasi itu sifatnya rela, tapi kalau mobilisasi itu mengharuskan adanya imbal jasa atau uang setelah melakukan yang namanya kampanye ataupun pendekatan kepada rakyat. Nah, ini yang harus jadi hal-hal positif yang kemungkinan akan terus yang kemungkinan adalah panen yang hal positif yang dipanen oleh Nasdem ya, terkait deklarasi Anies. Dan saat ini kita ketahui Anies Effect sudah mendapatkan jalurnya yang on the track dan tinggal meneruskan nilai-nilai yang positif ini ke depan kepada rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.